Selamat hari ini kawan. Kamu baik-baik saja kan? Loh, matamu kok sembab begitu? Habis nangis lagi? Mata memang dibuat untuk melihat, tapi kadangkala ia dipaksa untuk juga menanggung kenangan. Kawan, setiap orang mengalami kesedihan dalam hidupnya. Ini adalah emosi alami yang bisa datang tanpa pemberitahuan dan merasuk ke dalam hati kita seperti penyakit yang tersembunyi. Kesedihan seringkali datang tanpa rintangan, tanpa peringatan, dan kita mungkin tidak menyadari betapa dalam dampaknya pada hidup kita. Ini seperti virus yang tersembunyi di dalam tubuh kita. Virus ini tumbuh secara perlahan, merusak kebahagiaan dan kehidupan kita secara perlahan. Kesedihan bisa datang dalam berbagai bentuk, seperti kehilangan yang mendalam, kegagalan, atau kekecewaan. Untuk mengatasi kesedihan, pertama-tama kita harus mengidentifikasinya. Kawan, seperti halnya penyakit, kesedihan juga memerlukan perawatan. Penting untuk mencari dukungan dari teman, keluarga, atau bahkan seorang profesional jika perlu. Dengan berbicara tentang perasaan kita dapat meredakan beban emosional yang mungkin kita rasakan. Ini adalah langkah pertama dalam proses penyembuhan. Kawan, kita juga perlu memahami bahwa setiap orang memiliki cara yang berbeda untuk mengatasi kesedihan. Beberapa orang mungkin menemukan kenyamanan dalam melukis, menulis, atau berolahraga. Sementara yang lain mungkin menemukan kedamaian dalam meditasi atau praktik spiritual. Tidak ada metode yang benar atau salah. Yang penting, kita harus berkomitmen untuk merawat diri kita sendiri dan mencari cara yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kawan, kesedihan bukanlah akhir dari segalanya. Dalam kegelapan kesedihan, kita dapat menemukan cahaya harapan. Ingatlah, banyak orang hebat dalam sejarah mengalami kesedihan yang mendalam, tetapi mereka mengubahnya menjadi kekuatan. Kesedihan bisa menjadi motivasi untuk mencapai hal-hal besar dalam hidup kita. Gunakan perasaan itu sebagai dorongan untuk mencapai impian kita. Kawan, pikirkan tentang orang-orang seperti Nelson Mandela yang menghadapi tahun-tahun penahanan dengan ketabahan, atau Oprah Winfrey yang melewati masa-masa sulit dalam kehidupannya dan kemudian menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam dunia hiburan. Mereka adalah contoh nyata bagaimana kesedihan bisa menjadi pendorong untuk mencapai kehebatan. Kawan, tidak ada penyakit yang bisa bertahan tanpa kita memberikan izin. Demikian pula, kita dapat menghancurkan virus kesedihan dari dalam diri kita. Caranya adalah dengan menjalani hidup dengan penuh rasa syukur, mencari kebahagiaan dalam hal-hal kecil, dan terus maju tanpa membiarkan kesedihan membatasi potensi kita. Seringkali kita merasa terjebak dalam kesedihan karena kita terlalu fokus pada masa lalu atau terlalu khawatir tentang masa depan. Yang paling penting adalah saat ini. Pelajari untuk hidup dalam momen ini dan nikmati setiap momen. Ini adalah kunci untuk menghancurkan virus kesedihan. Kawan, kesedihan adalah bagian alami dari kehidupan.
tetapi kita tidak boleh membiarkannya menjadi penyakit yang mengendalikan kita. Dengan mengidentifikasinya, menyembuhkannya, dan mengubahnya menjadi kekuatan, kita dapat mengalahkan virus kesedihan dalam hati kita. Jadikan kesedihan sebagai katalisator untuk pertumbuhan dan pencapaian pribadi kita. Ingatlah, kesedihan itu bisa diatasi dan kita memiliki kekuatan untuk melawannya. Jadi, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Semoga video ini dapat memberikan pandangan positif kepada semua tentang cara mengatasi kesedihan dalam hidup. Ingatlah, ketika kita berbicara tentang perasaan dan pengalaman yang mendalam, kita dapat menginspirasi orang lain untuk mengatasi kesedihan mereka dan mencapai kebahagiaan yang lebih besar dalam hidup mereka. Sehat selalu kawan, jangan banyak nangis lagi ya, tersenyumlah.